Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ustazah Liawati. Anak-anak bisa manggil Ustazah dengan Ustazah Lia. Insya Allah di kelas 2 ini Ustazah akan mengajarkan fikih. Ustazah akan membahas azan dan iqomah. Apakah anak-anak tahu pengertian azan itu apa? Pengertian azan itu secara bahasa, azan artinya pemberitahuan atau ajakan. Secara istilah, seruan untuk melaksanakan sholat. Setelah Ustazah mengertikan arti azan, Ustazah akan melanjutkan tujuan azan yang dikumandangkan. Tujuan azan yang dikumandangkan yang pertama memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Manfaat dikumandangkan azan adalah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba, mengajak umat Islam untuk selalu sholat berjamaah sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Tahukah anak-anak perbedaan muazin dan mustami? Perbedaan muazin orang-orang yang mengumandangkan, sedangkan mustami orang-orang mendengarkan azan. Ustazah ulangi lagi ya, perbedaan muazin dan mustami. Muazin artinya orang yang memandangkan azan, sedangkan mustami orang mendengarkan azan. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Ingat-ingat ya anak Ustazah, seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahkan arti azan tersebut. Setelah Ustazah menjelaskan pengertian azan, Ustazah akan melanjutkan iqomah. Iqomah artinya menurut bahasa berarti mendirikan. Menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqomah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqomah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Tujuan iqomah, jika iqomah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqomah sebaiknya orang yang menumandangkan azan, dan jika iqomah telah dikumandangkan, segera rapatkan barisan dan diutamakan mengisi shaf depan terlebih dahulu. Apakah kalian tahu anak-anak, melafalkan iqomah disunahkan agak cepat. Iqomah dikumandangkan dengan secara lebih rendah dari suara azan. Bacaan iqomah satu kali ya anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalos shalah, hayal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketentuan azan dan iqomah. Syarat azan dan iqomah. Yang pertama, orang yang azan dan iqomah harus orang Islam. Yang kedua, dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Harus tamyiz, sudah mengetahui baik dan buruk. Yang keempat, kalimat yang diucapkan secara berturut-turut. Yang kelima, tartib, kalimatnya harus teratur. Sunnah dalam azan dan iqomah. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, hendaknya memiliki suara yang bagus. Yang kelima, memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Yang kelima, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Yang keempat, membaca doa setelah azan. Apakah kalian tahu anak-anak lafaz azan? Lafaz azan dibacanya dua kali ya. Alhamdulillah kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai azan dan iqomah. Jadi jangan lupa ya, jika sudah mendengarkan azan berkumandang, bersegeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Jangan membiasakan diri menunda-nunda sholat ya.
Apabila menunda-nunda sholat, rasa malas akan datang dan pastinya Allah tidak menyukai orang-orang yang lalai dan malas dalam sholat. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.